Selamat siang semua, apa kabar? Salam sehat dan happy cuan selalu ya. Hari ini kita akan webinar dengan PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS yang akan diwakilkan oleh Pak Herwin Hidayat selaku Direktur dari Persero. Saya juga didampingin sebagai moderator siang ini oleh Hasan, Senior Equity Research dari Sukor Sekuritas. Sebelumnya kita disclaimer dulu di sini teman-teman, setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Bumi Resources Mineral atau BRMS adalah perusahaan pertambangan multi mineral yang beroperasi di Indonesia. BRMS didirikan di Indonesia dan mengoperasikan beragam portofolio mineral termasuk tembaga, emas, seng, dan timah. Narasumber kita hari ini Bapak Herwin Wahyu Hidayat, Direktur, memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari University of Denver, Colorado, USA, dan Master of Business Administration dari State University of New York at Buffalo. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1972. Ia telah memiliki 15 tahun pengalaman bekerja di sektor corporate finance dan investor relation di industri minyak dan gas dan pertambangan. Sebelumnya juga pernah bekerja selama 6 tahun sebagai corporate bankers di ABN AMRO Bank dan Citibank dan diangkat sebagai Direktur Persero sejak 2017. Terima kasih kepada Pak Herwin yang sudah hadir. Sebentar saya invite dulu ya Pak, jadi ini co-host, kalau nggak bisa speak. Oke, silakan Pak. Sebentar ya Pak, sedikit lagi profil Bapak nih hampir selesai. Terima kasih kepada Pak Herwin yang udah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan edukasi webinar tentang BRMS di siang ini. Untuk penyampaian materi, saya persilakan Pak Herwin untuk memulai presentasi, diskusi, dan Q&A nanti langsung akan dipimpin oleh Hasan. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu Naneng kalau mau share screen. Terima kasih waktunya Bu Rita sebelumnya. Mohon maaf tadi sedikit terlambat, sholat dulu terus sebentar. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih waktunya. Acara hari ini yang di-arrange oleh Bu Rita. Saya sampaikan salam ke tim Ibu Rita Effendi dan juga tim Sukor Securities, Bapak Hasan, dan juga para komunitas pasar saham. Jadi kami akan menyampaikan sekilas presentasi mengenai kinerja, produksi, dan keuangan terkini dari BRMS. Jadi ini mungkin yang pertama kali kami akan sampaikan update dari kinerja perusahaan per September 2021. Ya, jadi saya sering dengar ini Bu Rita Effendi, tapi baru sekali join di acara beliau. Terima kasih diberikan kesempatannya Bu Rita ya. Ya, kasih kembali Pak. Ya. Baik, mungkin kita mulai Neneng di halaman berikutnya. Baik, bisa di skip ya, skip Neneng. Baik, oke. Jadi untuk menyingkat waktu, saya akan fokus di beberapa slide-slide yang penting. Nanti setelah itu mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi dari Ibu Rita atau Pak Hasan untuk Q&A dan yang lain ya. Jadi perusahaan kami, Bapak dan Ibu ya, Bumi Resources Mineral saat ini mengoperasikan 3 aset utama. Yang pertama ada Dairi Prima Mineral yang merupakan proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di Dairi Sumatera Utara. Kami memiliki 49% kepemilikan. Sisanya itu dapat dilihat di footnote di bawah. Itu dimiliki oleh partner kami dari China sebesar 51%, namanya China Non-Ferrous Metal Industry Foreign Engineering and Construction Limited. Kita singkat menjadi NFC China. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami juga memiliki 80% kepemilikan di Gorontalo Minerals, yang merupakan proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo, Sulawesi. Sisanya 20%, dapat dilihat di footnote di bawah, itu dimiliki oleh PT Aneka Tambang. Dan yang terakhir, kami memiliki hampir 100% kepemilikan di Citra Palu Mineral yang merupakan proyek tambang emas di Palu di Sulawesi. Selanjutnya Bu Neneng. Ya ini sekilas, ini sekilas mengenai map dan location dari aset-aset kami yang ada saat ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada Citra Palu Mineral yang merupakan proyek tambang emas di
Palu di Sulawesi, kemudian Gorontalo Minerals, proyek tambang tembaga dan emas di Gorontalo, Sulawesi, dan dari Prima Minerals, proyek tambang seng dan timah hitam di Dairi, Sumatera Utara. Semua data reserve atau cadangan dan sumber daya yang ada di slide ini itu sudah tersertifikasi oleh JORC atau Joint Ore Reserve Committee yang berbasis di Australia, atau minimal dari KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia. Itu yang sudah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang berikutnya, Bu Neneng. Ya, ini sekilas saja saya sampaikan. Saat ini kami memiliki Direktur Utama, Bapak Susiano Kramadibrata, yang memiliki pengalaman hampir 40 tahun di industri tambang di Western Australia. Dia juga pernah bekerja di Bukit Asam, Rio Tinto Indonesia, dan juga Kaltim Primaco. Background beliau adalah mining engineer. Kemudian ada juga Bapak Febrian Syah Marzuki yang memimpin divisi internal audit dan risk management. Bapak Fuad Helmi, direksi dan juga yang membawahi divisi keuangan atau CFO. Saya sendiri, Hermi Hidayat, direksi yang membawahi Investor Relation, Corporate Communication, dan Corporate Social Responsibility. Bapak Muhammad Sultan, selaku direksi dan Corporate Secretary, juga membawahi divisi Legal dan Human Resource Development. Bapak Adika Aryasana Bakri, yang biasa juga disebut Bapak Arya Bakri, beliau menjabat sebagai direksi di divisi Business Development. Nah, 3 personel yang di bawah itu sangat penting, Bapak dan Ibu ya. Ini adalah representatif dari masing-masing proyek kami. Bapak Rino Chandra Mulya itu representatif kami dari Prima Mineral, proyek tambang seng dan timah hitam. Background beliau adalah engineer. Kemudian Bapak Haris Yusuf, yang mana beliau sebagai General Manager di proyek tambang emas di Palu. Background beliau adalah geology. Dan Bapak Damar Kusumanto, backgroundnya geology. Beliau yang in charge di proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo di Sulawesi. Ketiganya memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri tambang dan perusahaan-perusahaan multinasional maupun perusahaan BUMN terkemuka seperti Freeport Indonesia, Rio Tinto Mongolia, PT Aneka Tambang, Austindo Resources, dan lain-lain. Berikutnya, Neneng. Baik, saya akan masuk ke masing-masing profil dari proyek. Saya mulai dengan Citra Palu Minerals, yang merupakan proyek tambang emas yang ada di Palu di Sulawesi. Ya, jadi dapat kami sampaikan, saat ini kami mengoperasikan lebih dari 85.000 hektar konsesi tambang di Sulawesi Tengah dan Selatan. Saat ini, ini poin kedua sangat penting ya, Bapak dan Ibu ya, kami telah menerima izin konstruksi dan produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan dan memproduksikan tambang emas kami di Palu sampai dengan 30 tahun ke depan, sampai tahun 2050. Artinya keekonomiannya sudah jelas, sampai tahun 2050. Nah, poin berikutnya, saat ini kami sudah mengoperasikan sejak Februari tahun lalu, pabrik pengolahan biji emas yang pertama di Poboya di Palu, dengan kapasitas 500 ton biji per hari. Ya. Poin berikutnya, kami saat ini juga tengah melakukan pengeboran di 4 prospek emas di lokasi tambang Poboya demi menambah jumlah cadangan sebesar 20 juta ton biji emas. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di tabel di sudut kanan atas, total sumber daya atau resource kami saat ini adalah 7,9 juta ton biji. Targetnya kami akan menemukan 20 juta ton biji. Sehingga 20 plus 7,9 menjadi sekitar 28 juta ton biji jumlah cadangan yang akan kami operasikan ke depannya. Ya, hasil pengeborannya akan kami umumkan di awal tahun depan, Bapak dan Ibu ya. Nah, artinya kami memiliki umur produksi sebesar 10 tahun. Dari mana itu angkanya? Dengan asumsi kami mengoperasikan 3 pabrik di Palu, 1 pabrik 500 ton per hari, pabrik kedua 4.000 ton per hari, pabrik ketiga 4.000 ton per hari. Artinya totalnya 8.500 ton biji per hari dari 3 pabrik. Itu per hari ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau dikali 360, artinya itu sekitar 3 juta ton biji per tahun. Nah, 28 juta ton biji cadangan dibagi dengan 3 juta ton biji produksi per tahun,
Artinya umur produksinya sekitar 10 tahun. Itu hanya dari satu lokasi tambang saja, yaitu Blok 1 Poboya, yang di bulatan warna merah di map sebelah kanan bawah itu ya. Neneng bisa ya itu dia. Belum kita explore lebih lanjut Blok 2, Blok 4, dan Blok 5 ya. Oke, selanjutnya kami juga berencana untuk menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan biji emas yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari di bulan Mei Juni tahun depan. Ya, jadi di semester kedua tahun depan akan ada peningkatan produksi yang signifikan untuk produksi emas kami. Kenapa? Dari kapasitas satu pabrik 500 ton biji per hari, di bulan Juni-Juli akan ada tambahan pabrik kedua dengan kapasitas 8 kali lipat lebih besar, 4.000 ton biji per hari. Ya. Selanjutnya kami juga berencana untuk membangun pabrik pengolahan biji emas yang ketiga dengan kapasitas yang sama, 4.000 ton biji per hari, yang akan selesai di bulan Februari 2024. Jadi akan ada peningkatan produksi yang signifikan lagi di semester pertama tahun 2024 nantinya ya. Baik, selanjutnya Neneng. Ya, bisa selanjutnya. Baik, nah ini penting. Saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu secara sekilas alur proses biji emas sampai menjadi doré bullion di pabrik kami saat ini. Jadi terlepas dari kapasitas pabriknya bisa 500 ton per hari atau 4.000 ton per hari, itu alur processingnya tetap sama seperti ini. Jadi dapat dilihat di sebelah kiri atas ya Bapak dan Ibu ya, itu biji-biji emas yang kami tambang, itu akan kami hancurkan dengan crusher, itu jaw crusher, yang tadinya bentuknya seperti bongkahan batuan sampai menjadi butiran-butiran kerikil seperti kelereng. Dan akan kami tumpuk di stockpile yang bentuknya seperti segitiga itu ya. Neneng bisa dikasih lihat ya. Nah itu dia. Dari stockpile ini, biji kelereng-kelereng butiran biji emas tadi akan kami giling lebih lanjut di sack mill dan ball mill. Nah di situ akan digiling sampai menjadi serbuk pasiran-pasiran biji emas. Jadi lebih halus lagi. Kemudian akan masuk ke mesin cyclone. Di cyclone itu akan dikeringkan pengotor dan cairannya, sehingga hanya butiran-butiran halusnya saja yang tersisa. Kemudian akan kami masukkan ke thickener. Di thickener itu akan dikentalkan dengan liquid, dengan air. Nah, nanti dengan cairan yang berisi butiran halus biji emas tadi akan kami campur dengan cyanida dan akan masuk ke leach tank. Nah, itu namanya. Nah ya, leach tank. Dari leach tank akan masuk ke tangki-tangki CIL. CIL itu artinya carbon in leach. Nah, dari tangki CIL maka akan kami sepuh melalui proses penyepuhan dengan mesin elution dan electrowinning. Nah, setelah masuk ke proses penyepuhan, maka akan kami panaskan di furnace agar menjadi solid, menjadi doré bullion, batangan-batangan doré bullion. Nah, doré bullion ini adalah produk akhir dari pabrik-pabrik kami, Bapak dan Ibu ya. Nah, doré bullion itu bentuknya sudah lempengan-lempengan, kandungan emasnya sekitar 50-60%. Sisanya masih ada pengotor dan ada perak. Nah, nanti doré bullion ini yang kami kumpulkan dalam karung dan kami kirim melalui pesawat terbang ke perusahaan-perusahaan yang memiliki pabrik pemurnian atau smelter untuk mengolah doré bullion kami sampai menjadi emas murni, emas batangan. Biasanya kami kirim itu kalau nggak ke Jakarta, di Pulau Gadung, di Jakarta Timur, itu ada fasilitas pemurnian milik Aneka Tambang, atau kita kirim ke Surabaya, ada fasilitas pemurnian milik PT Bumi 1 Inti. Kita tinggal bayar, Bu Rita, kita bayar sekitar Rp900 per gram, nanti emas murni batangannya itu kembali menjadi milik kami. Jadi nanti dapat kami jual ke pihak ketiga dengan harga pasar. Jadi demikian Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya Neneng. Nah ini sekilas Bapak dan Ibu ya, adalah gambar dari lokasi pabrik kami yang sudah beroperasi dengan kapasitas 500 ton biji per hari. Ya, di Poboya, di Palu ya. Jadi prosesnya tadi seperti yang saya sampaikan, biji-biji yang telah kami tambang itu akan kami hancurkan di crusher di nomor 1 ya, sampai menjadi butiran, sampai menjadi kerikil-kerikil sebesar kelereng biji emasnya. Kemudian di proses nomor 2 akan kami tumpuk ke dalam stockpile, gundukan stockpile itu,
Dan di proses ketiga itu akan kami giling lebih lanjut di ball mill dan sack mill sampai menjadi butiran-butiran pasir biji emas yang halus. Ya, selanjutnya Neneng. Nah, kemudian di poin nomor 4, tentunya sebelum itu akan kami masukkan ke cyclone. Di situ akan dikeringkan, dipisahkan dari pengotor air sehingga menjadi kering si butiran-butiran pasir biji emas. Kemudian akan kami kentalkan di thickener dengan cairan untuk kemudian masuk ke leach tank dan carbon in leach tank, tangki-tangki carbon in leach dengan campuran cyanida. Itu di gambar nomor 5. Kemudian di gambar nomor 6 akan kami lakukan proses penyepuhan melalui mesin elution dan electrowinning, dan kemudian kami panaskan di furnace untuk menjadi solid, menjadi batangan lempengan-lempengan dore bullion. Nah, dore bullion ini nanti akan kami kirim ke pabrik pemurnian dore bullion sampai menjadi emas batangan, emas murni ke aneka tambang di Jakarta atau ke bumi satu inti di Surabaya. Selanjutnya Neneng. Ya, bisa diperbesar mungkin Neneng ya. Ya, bukan. Ya, diperbesar dikit. Ya, ini penting sekali Bapak dan Ibu. Ya, stop. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, saat ini lokasi pabrik kami yang pertama, Neng, bisa dengan tanah ya, itu adalah pabrik pengolahan 500 TPD, itu ton per day. Itu dapat dilihat itu, pabrik pengolahan 500 TPD, 500 ton per day, itu yang sudah berdiri saat ini. Ya. Kemudian rencana kami itu ada di atasnya, itu adalah lokasi untuk pabrik kedua dengan kapasitas 4.000 TPD, ton per day itu di situ lokasinya. Dan untuk lokasi pabrik yang ketiga, itu dapat dilihat, ya, yang diarsir itu ada tulisan area pengembangan pabrik. Nah, itu adalah lokasi untuk pabrik yang ketiga dengan kapasitas juga 4.000 ton per day. Adapun bentuk-bentuk yang berwarna merah itu mesti kami sampaikan Bapak dan Ibu, ya, itu penting sekali. Itu adalah ore body, atau itu adalah lokasi dari cadangan emas kami yang ada di Poboya, Palu. Yang pertama itu ada yang paling atas namanya Hill Reef 2. Hill Reef 2 itu adalah cadangan kami di lokasi tambang Hill Reef 2 yang rencananya akan kami tambang dengan metode open pit atau penambangan terbuka. Kemudian yang di tengah itu Hill Reef 1 yang berwarna merah juga. Nah, itu juga cadangan kami yang ada di lokasi di Poboya, Palu yang akan kami tambang dengan metode open pit atau penambangan terbuka. Dan yang paling bawah itu River Reef, itu adalah cadangan emas kami juga yang ada di lokasi tambang River Reef. Itu rencananya Bapak dan Ibu akan kami tambang melalui metode penambangan terbuka dan bawah tanah. Ya, jadi sedikit lebih kompleks. Ya, selanjutnya Neneng. Ya, di slide ini Bapak dan Ibu, ini yang perlu kami sampaikan. Kemarin kami telah melakukan run issue yang pertama. Nah, salah satu alokasi dananya itu kami gunakan untuk mengebor 4 prospek emas di lokasi tambang Poboya di Palu ya. Rencananya akan menambah cadangan sebesar 20 juta ton biji. Nah, ini adalah progres pengeborannya. Ini aktivitas pengeboran di lokasi tambang Hill Reef dan River Reef. Sampai saat ini perlu saya sampaikan, kami telah melakukan pengeboran di 100 lubang sumur dengan total kumulasi kedalaman 9.000 meter. Itu adalah di lokasi tambang Hill Reef. Di River Reef, kami telah melakukan pengeboran di 10 lubang tambang dengan total kumulasi kedalaman 1.300 meter. Jadi ini terus kami lakukan, rencananya hasil pengeborannya akan kami umumkan di bulan Januari dan di bulan Mei 2022. Yang mana targetnya akan menambah cadangan kami, Burita, sebesar 20 juta ton biji dan akan disertifikasi oleh JORC atau minimal oleh KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia. Baik, selanjutnya Neneng. Ini juga slide-nya sangat penting ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini adalah spare part dari beberapa peralatan dan spare part untuk pabrik pengolahan biji emas yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari yang sudah tiba di lokasi. Rencananya akan selesai konstruksinya itu di bulan Juni tahun depan. Nah, fabrikasi dari spare part bagian-bagian dari pabrik ini kebanyakan kita lakukan di luar negeri. Contohnya untuk gambar di sebelah kiri atas dan bawah itu adalah bagian-bagian part dari sack mill dan ball mill.
Nah, itu fabrikasinya kami lakukan di China. Nama perusahaannya CITIC Heavy Industry. Kemudian untuk jaw crusher itu yang untuk menghancurkan si biji-biji emas yang kami tambang sampai menjadi kerikil-kerikil emas, kerikil-kerikil biji emas. Itu fabrikasinya kami lakukan di Australia. Nama perusahaannya Weir Minerals. Dan untuk electrowinning dan elution, mesinnya itu yang untuk penyepuhan kami lakukan fabrikasinya di perusahaan namanya Asmet di Afrika Selatan. Adapun untuk tangki-tangki carbon inlet, itu semuanya fabrikasinya kami lakukan di dalam negeri, di Indonesia. Nah, nanti rencananya Bapak dan Ibu, kami akan rakit ulang bagian-bagian dari pabrik ini setelah semuanya tiba di lokasi sampai menjadi pabrik yang siap beroperasi di bulan Mei atau Juni tahun depan. Yang nanti kita akan ajak juga untuk site visit para equity analyst, fund manager, Ibu Rita juga nanti dengan timnya site visit ke Palu untuk melihat progres pembangunan pabrik ya Bu ya. Baik, selanjutnya Neneng. Nah, ini adalah proyek kami, aset kami yang kedua, Gorontalo Minerals, yang merupakan proyek tambang tembaga dan seng yang ada di Gorontalo, di Sulawesi. Ya, saat ini ya Bapak dan Ibu, kami mengoperasikan hampir 25.000 hektar konsesi tambang di Provinsi Bone Bolango di Gorontalo. Nah, yang paling penting itu adalah poin keempat yang saya harus sampaikan. Saat ini kami juga telah menerima izin konstruksi dan produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan dan memproduksikan proyek tambang tembaga dan emas di Gorontalo ini untuk 30 tahun ke depan, sampai dengan tahun 2052. Jadi keekonomiannya juga sudah sangat jelas dan cukup panjang. Ya, poin terakhir sangat penting. Kami berencana untuk di masa mendatang, yang pertama akan membangun pabrik pengolahan biji emas di lokasi tambang Motomboto di Gorontalo dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari. Jadi persis sama seperti yang ada di Palu, namun cukup satu pabrik dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari saja. Yang kedua, kami berencana untuk melakukan pengeboran di 2 prospek emas, yaitu di Motomboto North dan East di Gorontalo, demi menemukan tambahan cadangan sebesar 10 juta ton biji emas. Yang ketiga, tentunya kami harus membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung pabrik emas, seperti power supply, kemudian waste management, base camp, mes karyawan, gudang untuk bahan peledak, gudang untuk bahan bakar, dan lain-lain untuk mendukung tambang tersebut. Nah, namun Bapak dan Ibu perlu saya tekankan, dana untuk mengembangkan proyek tambang emas di Gorontalo ini masih menunggu rencana rat issue kedua kami yang masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh dokumen, data tambahan, dan presentasi tambahan telah kami sampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan di awal minggu lalu. Kami tinggal menunggu follow up ataupun pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, banyak yang sering bertanya, kandungan kopernya itu lebih besar di Gorontalo dibanding emas. Namun kenapa yang dikembangkan adalah prospek emasnya dulu? Nah, jawabannya adalah, yang pertama karena membangun pabrik pengolahan biji emas itu jauh lebih murah daripada membangun flotation facility untuk copper ataupun smelter facility untuk copper. Sebagai contoh, Pak Hasan dan Bu Rita ya, untuk membangun fasilitas flotation untuk memproses biji tembaga sampai menjadi konsentrat, itu biayanya sekitar 200 sampai 400 juta US dollar. Untuk membangun smelter untuk memproses si konsentrat tadi sampai menjadi copper cathode atau tembaga katoda yang siap diekspor, itu perlu biaya 600 juta sampai 1 miliar US dollar. Nah, bayangkan kita membangun pabrik pengolahan biji emas yang di Palu. 4.000 ton biji per hari kapasitas, itu cukup biayanya hanya 48 juta dolar. Untuk yang kapasitasnya 2.000 ton biji per hari seperti yang ada di Gorontalo, itu biayanya cukup 29 juta US dollar. Dan masa pembangunannya sangat lebih cepat
18 sampai 24 bulan. Jadi itu alasannya kenapa yang kami kembangkan adalah prospek emasnya dulu di Gorontalo. Sehingga kalau nanti sudah menghasilkan cash flow, sudah stabil, proyeknya akan lebih bankable, baru kami akan mencari pendanaan untuk mengembangkan proyek tembaganya. Ya, selanjutnya, Neneng. Nah, ini sekilas saja Bapak dan Ibu ya, adalah peta lokasi tambang di Gorontalo. Kami akan tekankan untuk yang di atas itu ada Motomboto North dan Motomboto East. Kalau dilihat itu Motomboto North, resource-nya sekitar 3,9 juta ton biji. Motomboto East, resource-nya 6,1 juta ton biji. Kalau saya jumlahkan, 3,9 ditambah 6,1, maka totalnya 10 juta ton biji. Nah, inilah yang sedang kami lakukan pengeboran lebih lanjut, sehingga dapat kami transfer resource ini sehingga menjadi reserve sebesar 10 juta ton biji yang siap untuk diproduksikan. Ini semuanya emas, Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau yang lain seperti cabang kiri, Sungai Mak, itu semuanya koper kebanyakan. Tembaganya lebih besar. Tapi kalau di Motomboto North dan East, itu yang dominan emasnya. Ya, selanjutnya Neneng. Nah, ini adalah infrastruktur dan fasilitas yang sudah tersedia saat ini di Gorontalo. Nah, ini adalah area kantor dan core shed warehouse itu adalah tempat kami menyimpan dan melakukan penelitian dari batu-batuan yang kami ambil dari lokasi tambang. Nah, kemudian kami kirim ke laboratorium di Cikarang, biasanya yang memiliki itu geoservice, untuk diteliti lebih lanjut berapa besar kandungan emasnya, berapa besar kandungan tembaganya ya. Sebelah kanan atas itu adalah base camp atau mes karyawan di lokasi tambang Sungai Mak dan cabang kiri. Ini adalah prospek untuk tembaga. Dan di sebelah kanan bawah itu adalah base camp atau mes karyawan untuk di lokasi tambang di cabang kiri. Ya, itu sekali lagi ini untuk prospek untuk tembaga. Selanjutnya Neneng. Ya, ini dapat dilihat gambar-gambar di sebelah kiri atas itu adalah mobilisasi peralatan pengeboran yang ada di cabang kiri. Dan di sebelah kanan atas itu adalah aktivitas pengeboran di lokasi tambang Sungai Mak. Ini semuanya adalah prospek tembaga kami. Ya, di sebelah kanan bawah itu adalah gambar ore body ya. Di sebelah kiri bawah. Ya, ini adalah gambar ore body atau cadang bentuk 3D, model gambar 3D dari cadangan yang ada di Sungai Mak. Ini juga koper ya, tembaga ya. Nah, itu garis-garis yang seperti jarum itu merepresentasikan jumlah lubang bor yang telah kami bor. Ada total 126 lubang bor yang sudah kami lakukan untuk meneliti kandungan dan lokasi cadangan. Selanjutnya, Neneng. Ya, ini penting sekali ya Bapak dan Ibu. Ini adalah akses jalan yang harus kami bangun dari di bawah itu yang ada panah itu ya. Nah, Ibu Neneng, itu adalah lokasi dari jetty atau pelabuhan Tombolilato. Nah, itu jalannya harus kita bangun terus sampai ke atas sepanjang 30 km sampai ke lokasi tambang kita di Gorontalo untuk prospek emas dan tembaganya. Nah, lebar jalannya itu 12 sampai 14 meter karena mesti dilalui oleh peralatan berat ya, seperti bulldozer dan traktor. Rencananya kami akan mengalokasikan sekitar lebih dari 20 juta dolar dari dana hasil right issue kedua untuk pembangunan jalan ini. Jadi intinya Bapak dan Ibu, dengan dana hasil right issue kedua yang nantinya akan kami alokasikan 100% untuk pengembangan proyek tambang emas di Gorontalo, Gorontalo itu sudah siap berproduksi secara komersial di akhir 2023 awal 2024. Tentunya masih menunggu persetujuan dari OJK untuk rencana right issue keduanya. Ya, jadi tidak perlu pendanaan lebih lanjut, untuk emasnya sudah siap untuk berproduksi. Targetnya di 2023 akhir, kami sudah memiliki 2 sumber cash flow, yaitu dari proyek emas Palu dan dari proyek emas Gorontalo. Berikutnya, Neneng. Nah, ini proyek kami yang terakhir dari Prima Mineral, yang merupakan proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di daerah Sumatera Utara. Ini, kami saat ini mengoperasikan konsesi tambang seluas lebih dari 24.000 hektar
dan rencananya akan kami lakukan dengan metode penambangan bawah tanah. Nah, yang paling penting itu adalah poin keempat. Itu perlu saya tekankan Bapak dan Ibu ya. Saat ini mungkin bisa dilihat Neneng ya, nah, di poin keempat itu kadar seng yang saat ini kami operasikan itu dari Prima Mineral memiliki kandungan seng terbesar ketiga di dunia. Jadi sangat unik, sangat tinggi. Kadar sengnya itu 11,5%. Zn itu seng. Saya ambil contoh ya, itu di Cina dengan tambang sengnya itu rata-rata kandungan sengnya itu 3-5%. Itu sudah bisa mereka produksikan secara komersial sengnya. Nah, bayangkan kandungan seng kami yang besarnya itu 11,5%. Ya, poin berikutnya, kami juga telah menerima izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan dan memproduksikan tambang seng dan timah hitam di Dari ini untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2047. Jadi sama seperti Palu dan Gorontalo, keekonomiannya sudah sangat jelas dan cukup panjang. Ya, selanjutnya dapat dilihat ya di tabel di kanan atas. Ini adalah tabel cadangan dan sumber daya kami. Itu semuanya telah tersertifikasi oleh JORC, oleh perusahaan yang namanya CSA Global Australia, dan juga oleh Mining Plus PTE Pty Australia, ya, itu di Perth, di Western Australia. Ya, selanjutnya Neneng. Nah, ini adalah map dan lokasi. Yang perlu saya tekankan adalah lokasi dari tambang anjing hitam. Nah, ini adalah lokasi tambang yang akan kami kembangkan lebih awal, terlebih dahulu ya, untuk prospek seng dan timah hitamnya melalui penambangan bawah tanah. Ya, berikutnya Neneng. Nah ini adalah jadi rencananya itu kita akan melakukan penambangan bawah tanah, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi di penambangan bawah tanah itu yang dapat kami sampaikan itu mungkin dapat dilihat itu ada main portal di sebelah kanan itu, yang paling kanan. Nah, main portal itu bentuknya seperti itu ya. Main portal itu adalah akses pintu masuk ke tambang bawah tanahnya. Kemudian ada air intake portal, pintu kedua, itu adalah untuk sirkulasi udara masuk, udara bersih ya, oksigen. Kemudian return air portal, itu pintu yang ketiga, itu adalah untuk sirkulasi udara keluar atau karbon dioksida. Adapun yang ada kotak dua bertumpuk itu, nah itu dia. Itu adalah lokasi dari cadangan kami di anjing hitam yang akan kami tambang dan kami produksikan. Jadi nanti area produksi kami itu ada di situ areanya. Oke, berikutnya Neneng. Nah, ini ada foto-foto yang dapat kami sampaikan ya. Jadi untuk gambar nomor 1 itu yang ada lereng berwarna putih, yang ada pintu masuk, nah itu adalah main portal untuk akses masuk ke penambangan bawah tanah nantinya. Ya. Untuk gambar nomor 2 dan 3 itu adalah alat berat kami yang namanya jumbo drill sedang melakukan pengeboran dan pemasangan scalping bar. Jadi yang seperti tiang-tiang di atas lereng itu adalah scalping bar. Gunanya itu dipasang untuk mencegah agar atap penambangan bawah tanah tidak runtuh. Ya. Kemudian di gambar nomor 4 itu adalah peralatan berat kami yang namanya scissor lift yang sedang melakukan pembangunan kanopi. Sekali lagi ini perlu dilakukan untuk safety reason di atas portal mulut tambang sehingga tidak membahayakan para pekerja ketika sedang melakukan penambangan bawah tanah. Ya, selanjutnya Neneng. Ya, ini dapat di skip mungkin. Ya, dapat di skip. Iya, nah ini adalah beberapa gambar fasilitas dan infrastruktur yang sudah tersedia di lokasi tambang anjing hitam di Dari Prima Mineral di Sumatera Utara. Jadi ada tangki-tangki flotasi di sebelah kiri atas itu yang fungsinya untuk memisahkan mineral dari pengotor. Kemudian di sebelah kanan atas itu adalah gambar power genset kita ya. Itu sudah terpasang satu genset dengan tenaga diesel dengan kapasitas 1,1 megawatt. Kami juga sudah ada genset yang kedua, sudah standby namun belum terpasang dengan kapasitas yang sama 1,1 megawatt. Gambar di bawah itu, Bapak dan Ibu, Bu Rita dan Pak Hasan ya, itu adalah gambar batching plant.
itu adalah pabrik pengadukan semen yang sudah tersedia untuk nanti mengantisipasi pembangunan pabrik pengolahan biji seng dan timah hitam sampai menjadi konsentrat. Ya. Selanjutnya, Neneng. Nah, ini adalah gambar dari warehouse untuk Explosive Magazine untuk bahan peledak kami di lokasi tambang anjing hitam di daerah Sumatera Utara. Ya, selanjutnya, Neneng. Dan ini adalah peralatan berat ya, Bu Rita dan Pak Hasan. Ini ada mobile crane, ada mine trucks, dan jumbo drill yang siap untuk melakukan penambangan bawah tanah. Sudah ada di warehouse kami yang sudah kami bangun di daerah di Sumatera Utara. Ya, selanjutnya. Ya, dapat di skip mungkin. Di skip. Ya, ini slide kami mungkin 3 slide terakhir ya. Bu Rita dan Pak Hasan dan Bapak dan Ibu, ini adalah kinerja produksi dan keuangan kami yang terkini. Jadi ini untuk yang pertama nih kita tampilkan di acara Bu Rita ini untuk kinerja keuangan sampai dengan September 2021 ya Bu Rita ya. Jadi yang perlu kami sampaikan untuk revenues atau penjualan itu dari Januari sampai September di 2021 kami bukukan sekitar 8,2 juta US dollar dengan net income itu sebesar 6,1 juta US dollar. Nah, adapun produksi emas kami untuk 9 bulan pertama Januari sampai September 2021 itu sebesar 98 kg. Perlu diingat ya Bapak dan Ibu ya, kami baru mengoperasikan satu pabrik dengan kapasitas 500 ton biji per hari. Makanya kami perlu pabrik yang lebih besar, seperti Merdeka, Arci, Antam, itu pabrik pengolahannya semua di atas 4.000 ton biji per hari mereka. Nah, selain itu, biji emas yang kami kelola, itu belum semuanya dari penambangan terbuka ataupun penambangan bawah tanah kami. Itu baru dari sisa-sisa stockpile yang tersisa yang ditinggalkan oleh penambang liar di tahun lalu. Jadi itu perlu kami bersihkan dengan cara kami produksikan. Jadi kualitasnya sangat rendah. Rata-rata itu masih di bawah 1 gram per ton. Namun lebih baik cara meng-clear atau membersihkannya itu tidak kami buang, tapi kami olah sampai menjadi dore bullion untuk selanjutnya kami kirim dan kami proses lebih lanjut di Jakarta ataupun di Surabaya sampai menjadi emas batangan dan dapat kami jual. Jadi memang produksi emasnya masih belum maksimal karena kualitas dan grade emasnya masih rendah. Namun di tahun 2022, dengan harapan kami sudah bisa menambang secara proper melalui penambangan terbuka atau open pit, maka diharapkan kualitas emas yang kami produksikan itu lebih tinggi, semuanya di atas 2 gram per ton. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah dari total penjualan di 9 bulan pertama 2021 ya, Januari sampai September 2021 yang 8,2 juta US dollar itu, sekitar 70% itu ada di catatan di bawah ya. Sekitar 70% itu berasal dari produksi dan penjualan emas. Sisanya 30% itu berasal dari mining advisory service. Ya. Nah, selanjutnya kami memiliki third party loan ya atau pinjaman dari kepada pihak ketiga. Itu ada totalnya 46 juta US dollar. Untuk apa itu pinjamannya? Untuk membangun pabrik pengolahan biji emas yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari di Palu yang akan kami selesaikan di bulan Mei Juni tahun depan. Dari 46 juta US dollar itu, 30 juta US dollar kami dapatkan dari kreditur API Investment, sedangkan 17 juta US dollar kami dapatkan dari Bank BNI. Ya. Bunganya yang dari API Investment itu 10% per tahun, dan akan mature di bulan Juni 2022 ya 30 juta dolar. Sementara 17 juta dolar dari Bank BNI itu bunganya 8% per tahun dan akan mature di bulan Mei 2025. Ya. Oke, selanjutnya Neneng. Nah, ini sekilas Bapak dan Ibu rencana pengembangan proyek tambang emas yang ada di Palu. Kami sudah sampaikan bahwa pembangunan pabrik pengolahan biji emas yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari
itu akan kami selesaikan di bulan Mei Juni tahun depan. Sumber pendanaannya itu dari fasilitas pinjaman dari pihak ketiga, ya. Biayanya itu 48 juta US dollar. Ya, jadi itu sudah ada sumber pendanaannya. Untuk yang selanjutnya, kami juga tengah melakukan pengeboran di Palu di 4 prospek emas demi menambah jumlah cadangan sebesar 20 juta ton biji 20 juta ton biji cadangan yang akan kami umumkan hasilnya itu di awal tahun depan, yang mana dananya sudah kami dapat dan kami alokasikan dari dana hasil right issue pertama, besarnya 23 juta dolar. Ya. Dan yang terakhir, kami akan membangun dan menyelesaikan pabrik pengolahan biji emas yang ketiga dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Itu targetnya selesai di Februari 2024. Dananya juga sudah ada dari right issue yang pertama sebesar 48 juta US dollar. Ya, selanjutnya Neneng. Ya, ini slide terakhir ya Bapak dan Ibu. Jadi ini intinya rencana kami untuk mengembangkan proyek tambang emas yang ada di Gorontalo ya. Kami akan membangun pabrik pengolahan biji emas di Gorontalo, 1 pabrik saja dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari. Sumber pendanaannya dari right issue kedua, rencananya capex-nya 29 juta US dollar, namun masih menunggu persetujuan dari OJK untuk rencana right issue keduanya. Yang kedua tentunya kami akan membangun fasilitas pendukung tambang seperti power supply, waste management, kemudian fuel storage, power supply, ya, explosive magazine. Itu juga dari dana hasil right issue kedua yang masih kami tunggu persetujuannya dari OJK. Besarannya 21 juta US dollar. Dan yang ketiga, kami bermaksud melakukan pengeboran di 2 prospek emas di Motomboto North dan East demi menambah jumlah cadangan sebesar 10 juta ton biji emas. Itu kita sudah dapat pendanaannya sedikit dari right issue yang pertama sebesar 5 juta US dollar. Namun sebagian besar pendanaan yang kami perlukan masih menunggu dari right issue kedua, yaitu 24 juta dolar. Dan yang terakhir, kami akan membangun jalan akses dari pelabuhan Tombolilato sepanjang 30 km, selebar 12 meter sampai ke lokasi tambang Gorontalo. Itu kami akan alokasikan dari right issue kedua nanti sebesar 24 juta dolar. Dan untuk tailing management, itu seperti waste management, itu sangat penting karena proyek tambang emas dan tembaga di Gorontalo ini tentunya harus ramah lingkungan seperti di Palu. Kami akan alokasikan 10 juta US dollar dari right issue kedua, dan kami juga akan membeli peralatan tambang sebesar 3 juta US dollar dari dana hasil right issue kedua nanti. Yang terakhir, Neneng, ya ini Bapak dan Ibu sudah tahu juga ya rencana right issue yang kedua kami. Sudah mendapat persetujuan dari pemegang saham, agenda untuk right issue-nya di tanggal 6 Agustus lalu. Kemudian prospektus untuk rencana right issue keduanya sudah kami sampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan di tanggal 13 Agustus 2021 kemarin. Rencananya harga pelaksanaannya di Rp70 per lembar saham. Jumlah saham baru yang diterbitkan itu ada 23,6 miliar lembar saham baru. Nah, rencananya kami akan mendapatkan kalau semuanya lancar dan disetujui oleh OJK dan right issue-nya laku di pasar itu 1,6 triliun rupiah. Adapun alokasi penggunaan dananya sudah kami sampaikan di slide sebelumnya tadi, yang nanti materi presentasi ada di Ibu Rita Effendi, mungkin bisa di-share oleh Ibu Rita Effendi nanti ya. Kemudian rasionya adalah setiap pemilik 5 saham di RMS saat ini berhak untuk membeli 1 saham baru dalam transaksi right issue kedua nantinya. Kami juga telah memiliki 2 standby buyer, yaitu Summer East Ventures dan juga Hartsman International Limited yang akan membeli saham baru dalam right issue apabila tidak di-exercise oleh pemegang saham yang ada saat ini. Jadi ini sifatnya guaranteed right issue. Sudah pasti ada pembelinya, sudah pasti dananya akan masuk yang sekitar 110 juta US dollar atau 1,6 triliun rupiah tadi. Dan ini semuanya 100% akan dialokasikan untuk mengembangkan proyek tambang emas di Gorontalo. Kenapa?
Bapak dan Ibu, karena untuk right issue yang pertama kemarin itu 90% alokasinya untuk proyek tambang emas di Palu. Jadi Palu sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Targetnya di tahun 2023 akhir, 2024 awal, kami sudah memiliki 2 sumber cash flow, yaitu dari proyek emas di Palu dan proyek emas di Gorontalo. Ya, selanjutnya, ini slide terakhir. Bapak dan Ibu ya, jadi ini apabila nanti kami memang sudah selesai membangun tambahan 2 pabrik emas di Palu dan 1 pabrik emas di Gorontalo, maka dengan adanya tambahan kapasitas dari pabrik-pabrik baru ini, tentunya produksi emas kami akan naik secara signifikan, terutama di semester kedua tahun depan dan di semester pertama tahun 2024. Artinya ini akan berdampak positif terhadap penjualan perusahaan dan laba bersih perusahaan. Yang kedua, dengan adanya aktivitas pengeboran yang agresif, yang juga didanai dari dana hasil right issue kemarin, maka kami akan menambah jumlah cadangan emas kami. Ini juga akan disertifikasi oleh JORC Australia atau minimal KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia. Artinya, usia produktif tambang kami juga akan semakin panjang. Nah, hal-hal ini diharapkan dapat menambah nilai bagi para pemegang saham. Demikian, saya kembalikan ke Ibu Rita Effendi. Semoga dapat diterima penjelasan dari kami. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatian. Ya, terima kasih banyak Pak Herwin, very impressive and very insightful ya. Mungkin Hasan akan memberikan beberapa insight-insightnya terkait BRMS ini ya, karena kebetulan dia ada cover saham ini, dan habis itu kita akan buka untuk beberapa pertanyaan dari publik. Hasan silakan. Baik, terima kasih Bu Rita atas waktunya. Oke, ya saya Hasan, saya analis sekuritas, saya cover BRMS ya. Jadi di sini dengan berdasarkan ya dengan info dari Pak Reno mengenai second processing plant-nya dan third processing plant-nya itu ya, kita memproyeksikan kalau di tahun 2022 dengan asumsi second processing plant-nya itu mulai jalan di bulan Juli ya. Jadi kita assume mereka bisa kerja di 180 hari dengan 0,9 gram per ton. Recovery rate 80%, itu bisa produksi kisaran 56.908 ounce. Ini sangat jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang sudah di-achieve di tahun 2021 ya. Terus di tahun 2024 dengan sudah mulainya di third processing plant ya. Jadi in total capacity bisa sampai 8.500 ton sesuai dengan guidance dari Pak Areno tadi ya. Ini kita assume mereka ini jalan di bulan April gitu. Grade sama di 1,9 gitu ya. Karena site-nya itu sama, recovery rate sama juga 80%. Ini mereka punya production BRMS bisa kisaran 111.000 gitu. Dengan asumsi tersebut dan juga dengan ASP gold di kisaran kita pakai 1.800 untuk tahun 2022-2023 karena kita assume tahun depan itu masih akan ada tekanan dari inflasi, jadi saham-saham inflation play ini akan cukup diminati ya, dan juga emas sebagai inflation hedge juga bisa tersupport secara harga. That's why kita masih expect tahun depan itu bisa kisaran 1.800-1.900, tapi tahun 2024 onwards untuk long termnya kita pakai 1.700 untuk alasan konservatif aja sih. Dari situ kita bisa ngelihat ya, jadi net income dari tahun 2021 sampai tahun 2024 itu CAGR growth-nya bisa kisaran 400%. Jadi agak sulit ya buat nyari company dengan CAGR growth 2021 sampai 2024 setinggi ini gitu ya. Itu sih komen dari saya. Kita pasang target price untuk BRMS so far kita pakai 180 ya.
Oke, masih targetnya 180 ya. Jadi kemarin itu belum ada review ulang untuk target price-nya ya? Belum ada. Oke. Ini Jadi kita masih pakai guidance dari company ya. Oke. Ini kayaknya ada yang nanya. Mungkin kita akomodir dulu ya. Bernard, silakan kalau mau nanya. Silakan di unmute. Halo, siang Cirita. Siang Bernard. Ya, siang Pak Erwin. Ini kayaknya sering ketemu nih di forum-forum dengan Pak Erwin. Pak Erwin, saya mau tanya nih perihal hutang yang ke AP Investment. Hutang ke AP Investment ini kan target jatuh temponya di first half 2022 ya, di Juni 2022. Nah, sedangkan untuk tambangnya sendiri kan baru fully operated juga targetnya di Juni 2022. Nah, kira-kira pencadangan dari mana ya Pak yang untuk mengembalikan 30 juta dolar terutama dari AP Investment ini Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini penasaran dengan other income-nya BRMS. Ini kan udah ada 2 kuartal nih, other income-nya 30 juta dolar kan. Di kesempatan sebelumnya kan saya pernah tanya ke Pak Herwin, itu kan other income-nya bersumber dari biji-biji emas hasil penambang liar yang diambil oleh BRMS pada kuartal kedua seperti itu, dan ternyata kuartal ketiga juga berhasil membukukan 30 juta US dollar di other income juga. Nah, ini seberapa recurring Pak nanti Pak? Kira-kira dari penambang-penambang liar ini seberapa banyak yang bisa dikolek senilai itu? Karena itu kan jumlahnya yang sangat signifikan ya, 30 juta ini dalam laporan keuangan. Betul. Oke. Nah, sementara mungkin 2 itu nanti sambil ini berkembang. Betul. Bagus Pak. Jadi pertanyaannya bagus Pak. Jadi saya jawab satu persatu Pak ya. Untuk yang pinjaman dari AP Investment yang 30 juta dolar itu kan jatuh temponya di Juni tahun depan. Nah, yang perlu saya sampaikan, total fasilitas kredit investasi yang kami miliki dari Bank BNI itu adalah 70 juta US dollar. Dan baru yang kami pakai, yang outstanding itu hanya 17 juta US dollar. Karena total untuk membangun pabrik yang kedua itu perlu dananya 47 juta US dollar ya. Maka 30 juta dari AP Investment, karena mereka harus datang cepat pada itu sebagai bridging facility lah. Kemudian sisanya 17 juta dari Bank BNI. Nah, nanti kalau sudah jatuh tempo, maka kami bisa drawdown mungkin dari yang Bank BNI untuk melunasi yang dari AP Investment. Yang Bank BNI sendiri itu memang salah satu kriterianya itu bentuknya tadinya SBLC ya, standby LC, yang mana baru bisa di drawdown kalau pabriknya sudah jadi. Nah, kalau pabrik sudah jadi, bisa serah terima pabrik, maka dananya bisa turun. Nah, itu bisa kita pakai untuk melunasi si AP Investment. Jadi yang Bank BNI itu bisa lebih lama jangka waktu pelunasannya, dan bunganya juga lebih kecil ya, 8% per tahun, dan juga cara pembayarannya itu mirip project financing Pak. Jadi installment dari cash flow dari hasil produksi proyek tambang Palu itu sendiri. Jadi tidak mengganggu kinerja proyek yang lain. Ya, itu jawaban atas pertanyaan yang pertama, semoga jelas Pak ya. Oke, yang kedua pertanyaannya tadi other income, betul. Other income kami itu kedepannya tidak akan recurring, karena other income kami itu terdiri dari, kalau nggak salah Pak, itu ada 3 atau 4 elemen. Yang pertama itu adalah pengurangan utang, jadi penghapusan utang. Jadi pada waktu itu ada beberapa kontraktor kami yang kami sudah tunjuk menjadi vendor dari pabrik pengolahan biji emas yang kedua. Dan ketika mereka ada penunjukan menjadi kontraktor sebagai pembangunan pengolahan biji emas yang ketiga, maka ada beberapa biaya-biaya yang bisa dikurangi. Jadi account payable-nya itu bisa kami hapuskan. Nah, itu dibukukan menjadi gain. Jadi sifatnya memang tidak, itu non cash flow item ya, tapi ada pengurangan biaya di situ.
Nah, itu adalah other income yang pertama. Other income yang selanjutnya tadi Bapak benar. Jadi ada beberapa stockpile, sisa-sisa dari biji emas, sisa penambang liar, yang memang mesti dibersihkan untuk kami dapat melakukan penambangan secara proper, Pak, di lokasi tambang kami. Nah, pilihannya cuma dua. Itu bisa kita hilangkan saja, kita buang, tapi harus melalui proses waste management yang tidak murah. Atau ya kita produksikan terpaksa, dengan kualitas yang sangat rendah, masih di bawah 1 gram per ton. Nah, kalau kita produksikan, artinya kita tetap bisa memproduksikan dore bullion yang dapat kami kirim ke aneka tambang di Jakarta atau ke Bumi Satu Inti di Surabaya untuk diolah menjadi emas. Namun memang karena kadarnya rendah, hasil emas yang diproduksikan itu tidak sebesar yang kami inginkan. Nah, target kami, Pak, mungkin other income ini masih ada sampai akhir tahun ini, awal tahun depan, Pak. Selanjutnya mungkin di kuartal kedua tahun depan itu, ke depannya sudah semakin berkurang atau mungkin tidak ada nantinya. Karena kami akan lebih berpegangan, lebih tergantung dari dari penjualan produksi emas kami sendiri, Pak. Dan terkadang memang tetap ada mining advisory, Pak, ya. Itu kami bukukan sebagai revenue. Kalau itu tetap ada ke depannya, ya. Nah, itu semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak, ya. Oke, soalnya kan kalau kita lihat posisi other income ini kan paretonya di pendapatan dari penambang liar ya, Pak, ya. Kalau yang dari konversi piutang dari kontraktor kan sepertinya tidak terlalu dominan ya kalau saya breakdown ya. Iya, betul, Pak. Yang besar itu dari itu. Karena gini, Pak, ini Bapak bayangkan ya, nanti Bapak kadang-kadang mungkin saya ajak saat visit ya. Jadi di area kita yang demikian luas, Pak, itu luas sekali. Itu kita kadang-kadang lagi explore, mencari lokasi tambang untuk pengeboran, ketemu, Pak, ketemu stockpile besar sekali, Pak. Nah, itu sisa-sisa penambang liar yang dulu ada. Namun memang mereka sudah keluar karena memang pernah terjadi tsunami ya di tahun, kalau Bapak ingat tahun 2018 tuh ada tsunami, gempa di Palu, sehingga mereka keluar dari Poboya semuanya kembali ke Palu, Pak. Kantor kami sendiri di Palu rusak tuh. Akhirnya kami pindah ke Poboya. Selain lebih murah, toh kami juga sudah punya proyek tambang di Poboya. Jadi kita tidak punya kantor lagi di Palu, hanya ada di Poboya, Pak. Nah, itu kesempatan kami. Jadi penambang liarnya sudah kosong, sudah tidak ada. Sekarang dijaga oleh polisi dan tentara. Namun konsekuensinya ya sisa-sisa stockpile dari, kita sebutnya ini apa, Pak? Sisa-sisa stockpile dari para penambang liar ini tetap mesti kami produksikan walaupun dengan kualitas yang sangat rendah karena mereka teroksidasi, Pak, ya, terkena udara, hujan, dan juga lokasinya juga masih di surface, Pak, tidak di dalam, jadi grade-nya sangat rendah, tapi toh tetap bisa menjadi revenues. Nah, jadi memang di kedepannya, Pak, di pertengahan tahun depan itu sudah semakin berkurang, malah hampir tidak ada nantinya, Pak, diharapkan. Oke, jadi kenapa saya tanya ini, kekhawatirannya gini, Pak, kalau itu udah nggak ada other income, itu posisi revenue-nya langsung menganga, Pak, merahnya. Ya, betul, Pak. Kalau belum bisa terakomodir dengan income dari plan nomor 2 kan? Betul, ngerti, Pak, ngerti. Nah, nantinya, Pak, ke depannya revenues kami akan jauh lebih tinggi. Kenapa, Pak? Ini yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, biji emas yang kami produksikan kualitasnya sudah lebih tinggi karena kami akan melakukan proper open pit mining atau penambangan terbuka dengan cara yang proper, Pak, di lokasi tambang kami. Jadi tidak lagi kita mengolah sisa-sisa stockpile yang ditinggalkan oleh penambang liar. Itu yang pertama, Pak. Jadi itu semuanya di atas 1,5 gram per ton. Itu yang pertama. Yang kedua, pabrik pengolahan biji emas kami yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari, Pak Bernard, itu rencananya akan selesai di bulan Mei-Juni, Pak. Jadi harapannya di semester kedua, kita sudah memiliki 2 pabrik dengan kapasitas total 500 plus 4.000. Jadi 4.500 ton biji per hari. Artinya kapasitas produksinya naik 8 kali lipat, Pak. Dari 500 menjadi 4.500, Pak. Oke, Pak, mungkin saya sedikit tanya nih. Dengan red issue pertama itu kan cukup sukses tuh. Ya. Setahu saya kan nilai buku sebelum red issue kan sekitar 170-an ya. Nilai buku per share-nya. Nah, dengan suksesnya red issue kedua ini udah direkalkulasi nggak ya, Pak? Nilai buku per share-nya berapa dan proyeksi ketika red issue yang berikutnya ini sukses lagi,
proyeksi book value per share-nya di berapa? Apakah udah ada perkiraan dari orang keuangan Bapak ya? Ya. Mungkin ya kami sampaikan seperti ini Pak. Kenapa kami optimis dengan isu pertama dan kedua ini Pak? Ada dua Pak. Yang pertama, kami sudah memiliki standby buyer yang siap untuk mengambil saham-saham yang tidak diambil oleh pemegang saham yang ada saat ini. Artinya dananya sudah terjamin 100% akan kami terima. Yang kedua, baik rat isu pertama maupun kedua, ini tidak hanya kami gunakan untuk sesuatu yang sifatnya general atau samar kayak belanja modal kerja, tidak Pak. Tapi benar-benar menjadi tangible asset, real asset. Contohnya Pak, untuk bangun pabrik dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari di Palu, bangun pabrik dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari di Gorontalo, untuk melakukan pengeboran demi menambah cadangan di Palu, dan kita state Pak, itu minimal 20 juta ton biji jumlah cadangannya, dan tersertifikasi GORC atau KCMI. Kalau di Gorontalo juga kita state, kita tuliskan di prospektus, targetnya ada tambahan 10 juta ton biji, tambahan cadangan di Gorontalo untuk emas Pak. Dan ini harus tersertifikasi oleh GORC atau minimal KCMI. Nah, ini yang mungkin yang menyebabkan responsnya cukup positif dari market dan para pemegang saham yang ada saat ini. Kalau book value, mungkin Pak Hasan bisa berikan opini dari Pak Hasan ya, sebagai pihak ketiga. Namun kalau dari pihak kami Pak, yang pasti kami yakin kami dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham Pak ke depan. Karena ini bukan cuman secara saya bicara secara vague, tapi kasarnya ngomong Pak, dengan adanya pabrik kedua yang namanya kapasitas produksi udah pasti naik 8 kali lipat di tahun 2022 semester kedua. Di tahun 2024, Exactly, Pak. Ya, di tahun 2024 Pak, di Februari akan naik lagi Pak, dari 4.500 naik 2 kali lipat menjadi 8.500 ton biji per hari. Nah, jadi mungkin kalau pemain emas yang lain yang sudah besar-besar Pak, seperti Aneka Tambang, Arci, Merdeka, itu memang mereka sudah besar, sudah berproduksi, pabriknya juga sudah established Pak. Kita ini mulai dari nol Pak. Saya baru mulai produksi untuk pertama kali itu di bulan Maret 2020. Baru pertama kali produksi Pak, dari satu pabrik. Jadi kita memang mulai dari nol Pak. Tapi ya hopefully Pak, dengan ada tambahan 2 pabrik baru di Palu dan 1 pabrik di Gorontalo, hopefully the only way that the price can go is north. Hopefully Pak ya. Jadi itu harapan kami Pak. Ya, kenapa saya tanya gitu Pak? Karena saya kan tahu nih semua hasil isu kan dikapitalisasi. Otomatis kan pasti nilai bukunya akan reflect kan. Justru itu kan bisa buat jadi acuan bagi kami juga. Saya sih belum ngitung sih Pak. Cuma bayangan saya kok nilai bukunya harusnya di atas 250 ya. Kalau dengan red issue pertama dan kedua ini sukses, harusnya sih red issue-nya nilai bukunya harusnya di atas 250. Mungkin nanti bisa dibantu konfirmasi Pak Hasan sebagai pihak ketiga mungkin ya. Ya. Nah, mungkin demikian sih Pak dari saya. Terima kasih banget kesempatannya. Makasih Pak Bernard. Pak Erwin. Makasih. Pertanyaannya bagus sekali. Makasih banget. Pak Hasan, mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, bisa dibantu. Baik, ini kita lihat ya yang ada pertanyaan di kolom chat. Di sini pertanyaannya pertama, dari Pak Rianto Liman ya. Ini kapan target produksi dari aset dairy dimulai Pak Reno? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Memang ini luar biasa nih. Biasanya pertanyaan itu hanya berkisar di Gorontalo sama di Palu. Ini bagus pertanyaannya mengenai dairy. Jadi dairy itu harus kami akui Pak Rianto, itu project operatornya adalah NFC China. Karena mereka yang pemilik 51%, mereka juga sebagai project operator, dan mereka bertindak sebagai EPC kontraktor, engineering, procurement, dan kontraktor. Jadi memang mereka yang lead the project ya. Nah, rencananya itu kami sedang menyelesaikan pendanaan di tahun ini. Mungkin rencananya di pertengahan tahun depan lah akan selesai tuh kita dapat pendanaan nih. Total capex yang saat ini diestimasikan itu sekitar 350 juta dolar. Itu untuk membangun pabrik pengolahan biji seng dan timah hitam sampai menjadi konsentrat.
350 juta dolar. Nah, rencananya skema pendanaannya itu 80%, 20%. 80% dari kreditur, jadi sekitar 280 juta dolar. Sisanya yang 20% atau 70 juta US dollar itu dari equity financing. Artinya di-share antara NFC China dan BRMS. Artinya bagian dari BRMS adalah kalau tadi 70 juta dolar, bagian kita 49%, yaitu sekitar 33 juta US dollar. Nah, itu dananya sudah ada, sudah kami alokasikan, ada di restricted deposit di neraca kami. Tidak kami utak-atik. Nah, adapun pendanaan dari kreditur yang 280 juta dolar tadi itu rencananya ada dari beberapa bank sindikasi dari China. Tentunya bunganya harus rendah karena mereka melihatnya ini adalah pinjaman dari bank China dan obligornya adalah perusahaan China. Jadi dari Prima itu dianggap perusahaan China karena 51% kepemilikannya adalah NFC China. Dan juga uangnya itu kan dari bank langsung dipakai untuk pembayaran kontraktor. Nah, kontraktornya adalah NFC China sendiri sebagai EPC kontraktor. Jadi diharapkan kami bisa mendapat pinjaman dengan bunga yang sangat murah. Ya, demikian semoga dapat. Target produksinya diharapkan ya, kalau tahun ini kami bisa dapat pendanaan di tahun depan, 2022, berarti bisa mulai bangun pabrik. Kalau di internal proyeksi kami sih, rencananya di tahun 2025, rencana untuk commissioning untuk pabriknya, Pak Rianto ya. Ya, demikian. Pertanyaan selanjutnya, Pak Hasan. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Christine, dari Pak Ronaldo. Dari Pak Ronaldo dulu. Jadi ketika setelah right issue, ini ekspektasinya ketika Salim Group sudah masuk, komposisinya nanti bagaimana ya antara grup Salim dan grup Bakri? Pertanyaannya luar biasa nih, Bu Rita. Kelihatannya Pak Hasan setelah pertanyaan ini sudah selesai semua, kita nggak perlu ada pertanyaan tambahan lagi nih, acaranya ditutup. Luar biasa nih. Oke. Mungkin Bu Rita, saya mesti hati-hati menyampaikannya ya, karena penyampaian kami mesti konsisten dengan apa yang sudah saya sampaikan ke OJK dan bursa. Apalagi saya khawatir kita masih menunggu persetujuan atau pernyataan efektif dari OJK untuk right issue yang kedua. Jadi saya mesti hati-hati dalam penyampaian ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah memang setelah transaksi right issue pertama kemarin dan penyelesaian exercise warrant yang terkait dengan right issue pertama kemarin, ada beberapa pemegang saham baru yang masuk perusahaan. Ya, itu ada, saya perhatikan ada datanya. Itu ada yang jelas ya, ada Bapak Sugiman Halim, ada Emirat Tarian Global Ventures, dan kepemilikannya cukup besar-besar. Yang bisa kami sampaikan, terlepas dari siapapun di balik perusahaan tersebut atau nomine tersebut, tentunya kami menyambut baik apabila ada pemegang saham baru atau grup besar manapun yang mau masuk ke dalam BRMS. Karena artinya mereka percaya dengan prospek kinerja BRMS ke depannya. Dan kami sambut dengan sangat baik. Apalagi dengan adanya kepemilikan saham yang cukup besar dari para pemegang saham baru ini, artinya ada tata kelola perusahaan yang lebih baik ke depannya. Ya, objektivitas dapat tercapai, check and balance dalam day-to-day operation juga dapat terlaksana. Ini demikian yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Herwin, mungkin sedikit nyambung Pak terkait dengan eksekusi right issue-nya. Saya Bernard Pak yang tadi Pak. Ya. Itu kan saya sempat lihat waktu register efek ya, setelah saya right issue, ada nama Sinarmas keluar tuh Pak. Itu debt equity swap lewat, kan ada Wexler sama satunya siapa itu ya? Itu debt equity swap lewat situ atau bagaimana ya Pak? Ada nama Sinarmas sempat keluar. Yang mana Pak? Sorry Pak, right issue pertama? Iya, setelah eksekusi right issue pertama di awal November itu kan sempat ada daftar registrasi pemegang efek ya yang dirilis di pengumuman bursa. Itu kan sempat nama Sinarmasnya keluar. Itu dengan proporsi 14% ya Sinarmas keluar. Nah, itu apakah debt equity swap atau bagaimana ya Pak ya? Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Oke. Mungkin saya mesti cek Pak. Mohon maaf, saya kurang paham tuh Pak ya. Karena itu daftar pemegang efek waran Pak, kan? Yang waran itu. Iya, betul. Iya. Betul Pak Bernard.
Pak Hasan betul Pak, itu tidak ada hubungannya dengan pemegang saham Pak, itu bukan DPS, itu adalah laporan transaksi exercise warrant Pak, betul. Betul. Nah itu si Sinarmasnya posisinya sekarang seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu di korporasi? Oh, Sinarmas oke Pak. Jadi yang pertama tadi betul Pak Hasan betul. Tadi yang disampaikan Pak Bernard itu adalah informasi pelaksanaan warrant yang terkait dengan right issue yang pertama Pak ya, itu ya. Jadi itu bukan merefleksikan daftar pemegang saham di BRMS Pak ya. Betul. Nah, Daftar warrant, sorry. betul Pak, itu warrant. Jadi jumlahnya kalau dikonversikan menjadi saham itu sangat kecil Pak, sangat kecil. Saya bisa confirm ke Bapak, Sinarmas itu di daftar pemegang saham tidak ada sih Pak, untuk yang 1% ke atas itu tidak ada Pak. Oke. Kecil sekali Pak, kecil sekali. Oke. Jadi itu kecil sekali, karena kalau nggak salah itu di right issue yang pertama itu rasionya berapa pemegang berapa saham baru mendapat satu saham baru Pak. Jadi tidak ada dampaknya kok Pak yang signifikan Pak di daftar pemegang Kalau saham. nggak salah red issue yang pertama itu warrantnya kan 1:1 sama rate-nya ya, banding 1 sama rate-nya. Ya. Kurang lebih sama 1:5, berarti kan sekitar 20%, dia punya 14%, harusnya sekitar 2%-an ya Pak ya? Mestinya Pak ya, tapi kalau saya lihat saya nggak tahu, mereka bisa aja jual di open market ya. Kalau yang sekarang sih saya lihat Sinarmas itu di DPS tidak ada di pemegang saham di atas 1% Pak ya. Oke. Ya, ini saya ngomong per 19 November Pak ya. Oke. Baik kalau gitu. Thank you Pak. Ya. Silakan Pak Hasan, ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Pak Reno. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini. Oke, dari Pak Ivander, ini pinjamannya dalam bentuk rupiah atau USD, Pak? Ya, pinjamannya dalam bentuk US dollar, Pak. Pinjaman dalam bentuk US dollar, baik yang 30 juta dolar dari AP Investment dan juga yang 17 juta dolar dari Bank BNI dalam US dollar. Karena kenapa? Pembangunan pabriknya itu vendornya fabrikasinya dilakukan kebanyakan itu di luar. Seperti yang saya sampaikan tadi untuk untuk sack mill dan ball mill itu dari vendor China. Kemudian untuk jaw crusher dari vendor di Australia. Kemudian untuk mesin electrowinning dan elution untuk proses penyepuhan itu di Afrika Selatan. Jadi memang pinjamannya dalam US dollar. Ya, lanjut Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Benyamin. Ini berapa persen IR project di Palu ya Pak? Mungkin ini third processing plant dan second processing plant masing-masing gitu. IR projectnya berapa? Oke, mungkin saya mungkin tidak ada angka detail dari IRR-nya, namun yang saya bisa sampaikan mungkin ini bisa memberikan refleksi yang baik juga untuk ke depannya, karena dari pabrik pengolahan biji emas yang pertama yang kapasitasnya 500 ton biji per hari itu saya bisa sampaikan di 9 bulan pertama Pak Benjamin ya, Januari sampai September 2021 itu average selling price, jadi harga jual kami itu di angka $1.731 per ounce, sedangkan cash cost kami untuk 9 bulan pertama di 2021 Januari sampai September itu di $838 per ounce. Ya. Jadi marginnya masih cukup besar lah, sekitar 50 sampai 55% marginnya ya. Untuk 9 bulan pertama. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, selanjutnya Pak Hasan. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak Berry, right issue kedua, apakah ada investor baru yang akan masuk Pak? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang mungkin saya belum bisa menjawab itu ya, karena tapi
Ini luar biasa pertanyaannya, tajam-tajam, bagus sekali nih. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah yang bisa saya sampaikan ya itu mungkin terlepas dari pemegang saham yang berhak untuk menebus saham pada transaksi right issue yang kedua ini tentunya adalah mereka yang ada di daftar pemegang saham saat ini. Itu sudah pasti. Jadi kalau memang mau membeli saham baru dalam right issue kedua nanti ya harus menjadi pemegang saham di RMS, terdaftar di daftar pemegang saham. Nah, apabila tentunya ada saham yang tidak di-exercise oleh pemegang saham yang ada saat ini, kami sudah punya 2 standby buyer, Hartman International dan juga Summit Ace Ventures sebagai standby buyer yang akan membeli saham-saham yang tidak diambil oleh para pemegang saham yang ada. Nah, mungkin jawaban kami adalah ya kalau ada pemegang saham baru, siapapun itu, kami akan sambut dengan sangat baik. Karena artinya selain mereka menunjukkan ketertarikan untuk prospek di RMS ke depannya dalam bentuk kinerja keuangan dan kinerja produksi, juga keberadaan mereka akan menimbulkan adanya tata kelola perusahaan yang lebih baik, good corporate governance, check and balance, dan objektivitas dalam mengelola day-to-day operation. Apalagi kalau memang ada perwakilannya di kepengurusan perusahaan, itu juga akan baik. Tapi ini adalah sesuatu yang mesti diusulkan oleh para pemegang saham dan diputuskan di rapat umum pemegang saham luar biasa. Tapi sekali lagi ini adalah hal yang sangat positif. Ya. Selanjutnya Pak Hasan. Saya ambil minum sebentar ya, Bu Rita ya, sebentar ya. Ya, silakan Pak. Ini luar biasa. Ya, antusias banget nih pertanyaannya, bagus-bagus dan banyak sekali yang relate nih. Biasanya kadang pertanyaan suka nggak nyambung. Kita sambil tunggu Pak Reno ya ambil minum. Mau tambah ini. Siapa di bak? Oke, tadi sampai di mana Pak Hasan pertanyaannya? Pertanyaan terakhir dari Pak Ivander ya. Oke. Mungkin bisa lanjut ke Oh, ini ada pertanyaan lanjutan juga dari Pak Ivander nih. Kenapa tidak fokus pada tambang yang kapasitasnya besar saja, lalu baru kembangkan tambang baru lainnya gitu? Nah, ini bagus. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, Pak Ivander ya, mungkin bisa saya jelaskan. Mungkin dapat dikonfirmasi juga oleh Pak Hasan lebih lanjut. Jadi memang fokus kami Pak, terlepas dari lokasi tambangnya, ada yang Gorontalo, ada yang dari Prima, ada yang Palu. Fokus kami cuma satu saat ini. Kami mendahulukan pengembangan proyek tambang emas kami. Itu aja. Kenapa? Alasannya yang pertama, membangun pabrik pengolahan biji emas itu jauh lebih murah daripada membangun fasilitas flotation ataupun smelter untuk tembaga. Saya kasih contoh. Tembaga itu kita harus bangun yang namanya flotation facility. Itu untuk memproses biji tembaga yang kita tambang sampai menjadi konsentrat. Belum menjadi tembaga murni Pak ya, baru sampai jadi konsentrat. Itu biaya flotation unitnya sekitar 200 sampai 400 juta dolar. Kemudian yang kedua, kita harus bangun lagi yang namanya smelter. Nah itu untuk mengolah si konsentrat tadi sampai menjadi tembaga murni yang biasa disebut copper cathode atau tembaga katoda. Ini yang siap untuk diekspor. Itu biayanya antara 600 juta sampai 1 miliar US dollar. Nah, sementara untuk membangun pabrik pengolahan biji emas, kami cukup mengeluarkan contohnya untuk yang kapasitas 4.000 ton biji per hari di Palu itu hanya 48 juta US dollar. Untuk yang kapasitas 2.000 ton biji per hari di Gorontalo itu cukup biayanya 29 juta US dollar. Vendornya ada yang dari China, dari Afrika Selatan, dari Australia, jauh lebih murah. Dan juga CIL tangki-tangki karbon Indonesia dapat diproduksi di Indonesia. Dan masa pengerjaan pabriknya untuk pabrik pengolahan biji emas itu jauh lebih cepat Pak dibanding proyek tembaga. Yaitu antara 18 sampai 24 bulan sudah berdiri pabriknya siap beroperasi. Nah, ini adalah alasan kami kenapa yang kami lakukan adalah
mengembangkan prospek emas kami. Maka untuk right issue pertama kemarin, hampir 90% dari hasil dana right issue yang pertama kami alokasikan ke Palu. Berdirilah nanti 2 pabrik. Yang satu kapasitasnya 4.000 ton biji per hari, yang satu lagi juga 4.000 ton biji per hari di Palu. Jadi Palu sudah siap jalan, insya Allah di tahun 2022 akhir akan bertambah kapasitas produksinya 8 kali lipat, di 2024 awal akan bertambah lagi 2 kali lipat. Palu sudah berjalan dengan sendirinya. Nah, karena Gorontalo itu belum tersentuh, kami lakukanlah right issue yang kedua ini, Pak. Dengan adanya right issue yang kedua ini, 100% dananya nanti rencananya kami alokasikan untuk prospek tambang emas di Gorontalo. Ya, jadi rencananya dengan right issue yang kedua ini, yang target dananya 110 juta dolar, itu proyek tambang emas di Gorontalo sudah siap produksi. Kalau handphone itu sudah kering. Jadi sudah ada commercial production, tidak perlu dana lebih jauh. Nggak ada perlu pendanaan lagi, cukup sudah. Sudah bisa produksi dan targetnya di 2023, 2024 awal kita sudah punya 2 cash flow, satu dari proyek emas di Palu, satu dari proyek emas di Gorontalo. Nah, kalau proyeknya sudah menjadi lebih bankable di Gorontalo, maka baru kami bisa memikirkan untuk mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan proyek tambang tembaga di Gorontalo. Tapi itu masih kita bicara long term, medium to long term, Pak. Kalau untuk short tuh sampai 2024 fokus kami hanya emas Palu, emas Gorontalo. Itu aja, Pak. Jadi itu alasannya kenapa yang kami fokuskan itu prospek emasnya dulu. Terlepas dari itu lokasinya ada di Palu maupun di Gorontalo. Karena murah pembangunan pabriknya dan cepat pembangunan pabriknya, artinya conversion to cash flow juga lebih cepat. Lebih cepat menghasilkan cash flow. Itu aja, Pak. Selanjutnya, Pak Hasan. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Berry. Ya, Berapa harga tebus RI right issue yang kedua ya, Pak? ya kelihatannya sudah kita jelaskan tadi ya, Pak Hasan, ya, di harga Rp70 per lembar saham. Oke, siap. Selanjutnya. Lalu ada pertanyaan dari Pak Ken. Saya dengar ini kalau Emirates atau Salim Group mau nambah kepemilikan menjadi 30% gitu. Kenapa tidak ambil dari porsi masyarakat, Pak? Oke, ngerti saya. Oke, jadi mungkin saya perlu jelaskan lagi ya. Saya takut ada perlu diingat ya Bapak dan Ibu ya. Rencananya untuk right issue yang kedua ini tidak ada warrant ya. Rencananya sudah tidak ada warrant lagi. Kenapa? Tadinya memang rencananya akan ada warrant terkait dengan right issue kedua. Namun di prospektus terakhir yang sudah kami submit ke OJK, itu warrantnya kita drop karena memang warrant dari yang right issue pertama itu sudah laku semua dan dananya sudah cukup untuk keperluan modal kerja di Gorontalo, di Palu, dan juga di headquarter BRMS. Karena untuk pengoperasian pabrik-pabrik baik di Gorontalo dan Palu ini perlu tenaga kerja dan working capital. Nah, dari situlah dananya ya. Jadi di isu yang kedua nanti tidak ada warrant ya. Oke, tadi pertanyaannya dari Pak Hasan, dari ada salah satu di chat box. Kabarnya apakah Emirates atau Salim akan menambah kepemilikan sampai 30%? Dan kenapa tidak ngambil di open market gitu ya. Oke, mungkin yang pertama saya tidak bisa sampaikan apakah Emirates itu Salim, karena sekali lagi yang bisa saya sampaikan itu harus konsisten dengan apa yang sudah saya sampaikan ke OJK maupun ke Bursa Efek Indonesia. Jadi memang kepemilikan Emirates itu sudah cukup besar, itu ada di daftar pemegang saham yang dapat dilihat di website Bursa Efek Indonesia maupun di KC ya. Itu sudah sekitar 20% saat ini. Nah, apakah mereka mau menambah kepemilikan atau tidak, itu mungkin lebih baik ditanyakan ke Emirates. Namun, apabila memang ada penambahan kepemilikan dari Emirates, sekali lagi itu kami sambut dengan sangat baik. Karena artinya ada kepercayaan dari pemegang saham baru akan prospek BRMS ke depannya. Dan peraturan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007, itu pemegang saham yang memiliki saham 10% atau lebih di emiten atau di suatu entity itu berhak mengajukan usulan agenda rapat umum pemegang saham luar biasa yang salah satunya adalah mengusulkan perwakilannya di jajaran pengurus. Nah itu, tapi sekali lagi itu sesuatu yang mesti disampaikan oleh para pemegang saham. Jadi siapapun bisa mengusulkan ini, pemegang saham yang lain juga bisa. Contohnya ada yang memegang saham di RMS sebesar 3%.
tapi ada 5-6 orang. Jadi kalau berkumpul menjadi 10% atau lebih. Nah, itu mereka bisa bersama-sama juga memberi usulan untuk diagendakan dalam RUPS luar biasa. Contohnya seperti itu. Dan tentunya kami akan sambut dengan baik ya, karena ini harus didiskusikan dulu di rapat umum pemegang saham luar biasa. Ya, demikian. Ada lagi pertanyaan, Pak Hasan? Baik, mungkin pertanyaan berikutnya itu bisa dijelaskan Pak, Summer Ace dan Hartman itu siapa ya Pak di belakangnya? Oke, ini sebentar ya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi mungkin yang saya bisa sampaikan itu adalah konsisten seperti yang ada di prospektus kami. Karena kalau sampai berubah, saya nanti yang disentil sama OJK ini kan. Jadi memang Samad Ace dan Hartman International adalah dua pembeli siaga yang siap membeli saham di right issue kedua apabila tidak dibeli oleh pemegang saham yang ada saat ini. Itu sudah kami cantumkan. Samad Ace itu adalah offshore company yang memang base-nya ada di British Virgin Island dan kegiatan usahanya itu di bidang investasi dan mereka tertarik untuk di bidang real sector, salah satunya industri pertambangan. Nah, adapun untuk Hartman International itu adalah offshore company yang berbasis di Singapura. Kegiatan usahanya itu juga di bidang investasi yang mencakup business support dan juga real sector, salah satunya pertambangan khususnya di Asia. Jadi memang ini adalah dua perusahaan yang tertarik untuk di bidang investasi dan khususnya untuk di industri tambang. Ya, jadi adapun yang kami ketahui sampai saat ini adalah mereka memang adalah pihak ketiga dan tidak terafiliasi. Mungkin demikian dapat kami sampaikan Pak Hasan ya, karena saya mesti konsisten penyampaiannya sama dengan yang sudah tercantum di prospektus ya. Siap Pak, understood Pak. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Sohoni, ini kira-kira second round that issue bisa jalan kapan ya Pak? Oke, ini maksudnya mungkin round issue yang kedua ya, Pak Hasan ya? Iya betul. Oke, jadi ini yang kami tunggu-tunggu Pak. Jadi memang kemarin kami sudah minta untuk menyampaikan seluruh data tambahan, project profile, kemudian juga sampai beberapa pemegang saham kami itu ada Zoom video call meeting dengan OJK untuk ditanya mengenai ketersediaan dana, juga pembeli siaga dan lain-lain. Semua dokumen yang diperlukan, bukti ketersediaan dana, data tambahan sudah kami sampaikan ke OJK. Jadi kami masih menunggu pernyataan efektif dari OJK. Saya berharap ini bisa terjadi di bulan ini, Pak. Tadinya kami berharap bisa terjadi di November. Tapi ada banyak data-data tambahan yang lebih ditanyakan kepada para pemegang saham dan para pembeli siaga. Jadi bukan langsung kepada BRMS, Pak ya. Dan itu semua sudah disampaikan. Juga kemarin ada pertanyaan kepada vendor-vendornya, Pak. Jadi diminta track record para vendor, kemudian akte pendirian perusahaan para vendor, udah kami sampaikan semuanya. Jadi memang vendor-vendor kami ini kredibel yang kami gunakan selama ini, baik untuk aktivitas pengeboran maupun pembangunan pabrik. Ya. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Sano, sepertinya sudah dijawab ya tadi ya. Siapa belakang standby buyer, terus mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini juga seperti udah dijawab ya, mengenai rencana right issue, kira-kira kapan gitu ya. Ya. Terus dari Pak Rianto, target price BRMS ini kalau kita pakai target price kita di 180 Pak, dan itu sudah kita factor in second round right issue yang akan menerbitkan 23 billion shares gitu ya, dengan harga 70. BRMS posisinya nomor berapa setelah MBKA dan Archie ya? Mungkin kalau sekarang mungkin setelah 2024 gitu ya. Setelah 2024 kita ngelihat ini Archie masih yang pertama karena mereka punya production bisa di atas 250 ribuan ounce. MDKA itu bisa di kisaran 100
40-150 ribu tergantung natural declining dari grade goldnya dia ya, dan bagaimana nanti project porfirinya jalan. Ini kita masih pakai assumption dari 7 bukit yang sekarang aja, belum ada dari yang porfiri. Terus yang ketiga baru sih ini ada BRMS itu ketika third processing plant-nya jalan tahun 2025 ya, ketika sudah optimal operation itu di 136 gitu ya. Jadi udah almost on par sama MBKA gitu. Itu bagus sekali tadi Pak Hasan. Neneng, mungkin bisa ditampilkan yang estimasi produksi tabelnya. Bisa Pak. Neneng, itu bagus sekali. Ini untuk langsung dari corporate-nya nih, lebih oke. Ini untuk mendukung pernyataan Pak Hasan tadi ya, Bu Rita ya. Ini bagus sekali tadi yang Pak Hasan sampaikan. Jadi ini adalah estimasi kami apabila ketiga pabrik kami sudah berjalan full di tahun 2024 nanti. Ya. Dari pabrik yang pertama dengan kapasitas 500 ton biji per hari, saya asumsikan grade kandungan emasnya itu sangat konservatif ya, Bu Rita ya. 1,75 gram per ton. Kenyataannya dari progres pengeboran yang saat ini sudah kami lakukan sampai 9.000 meter di Palu, Pak Hasan, itu indikasi grade-nya itu 2,2 gram per ton. Namun saya ambil konservatif 1,75 gram per ton saja. Kemudian kita anggap mining recovery rate itu hanya 85%. Jadi ada 15% yang tidak tertambang ya biji itu ya. Dan juga plant capacity itu saya anggap hanya 85% lah, karena ada breakdown, ada maintenance ya. Jadi tidak full capacity 100%. Setelah kita konversikan dari gram menjadi troy ounce, berarti kita kali dengan 0,032, artinya produksi emas kita per tahun itu dari pabrik yang 500 ton biji per hari itu 7.200 ons emas per tahun. Nah dari pabrik kedua dan ketiga, dengan asumsi kandungan emas yang sama secara konservatif ya, 1,75 gram per ton, padahal kita sudah tahu sekarang ini dari progres penambangan kami itu semuanya di atas 2 gram per ton, dengan mining recovery rate dan plant capacity yang masing-masing hanya 85%, maka masing-masing pabrik kedua dan ketiga itu produksi emasnya per tahun 58.000 ons. Ya. Dan jadi pasan itu tepat sekali. Nah, apalagi kalau ditambah nanti dengan Gorontalo, kita sudah punya Gorontalo itu dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari, ini juga emas ya. Gorontalo lebih rendah grade goldnya. Rata-ratanya itu 1,5 gram per ton. Makanya saya ambil konservatif, saya turunin lagi. Jadi cuma 1,25 gram per ton. Ya. Mining recovery rate juga sama, 85%. Plant capacity kita anggap hanya 85% karena ada breakdown, maintenance. Maka setelah kita konversikan menjadi ons, maka produksi emas dari Gorontalo itu 20.000 ons per tahun. Jadi kalau dijumlah semua, 7.200 plus 58.000 plus 58.000 plus 20.000 ya, seperti yang Pak Hasan bilang, antara 130 sampai 140.000 ons per tahun. Betul itu. Tepat. Jadi kita hampir neck to neck lah dengan Merdeka, nomor 2 atau nomor 3 ya, di bawah Arci, hampir mirip dengan Merdeka. Betul Pak Hasan? Yes. Sorry, tadi saya belum sebutin production tambahan dari Gorontalo ya. Tahun 2025 itu kita punya production total dengan ada Gorontalo ya, kita pakai grade 1 gram, tapi di Palu kita pakai 1,9 Pak. Lebih masih konservatif ya Pak ya? Masih konservatif kan? Karena rata-ratanya saat ini 2,2 Pak. Oke, jadi total tahun 2025 155 gitu ya, 155.000 ons. Oke, saya ada pertanyaan sih Pak, mungkin buat menyusul ini ya. Kita kan dengar kalau di fourth quarter BRMS itu udah pakai productive ore ya Pak untuk gold processing plant-nya. Apakah sudah ada color Pak? Udah pakai gold grade berapa gitu di fourth quarter? Kan udah Desember anyway. Oke. Kebetulan saya nih hari Selasa saya ada meeting dengan tim Zoom call meeting dengan tim operation di Palu untuk mendapat gambaran di fourth quarter itu kira-kira produksi emasnya berapa besar.
Jadi mungkin saya bisa sampaikan nanti di minggu depan. Tapi yang bisa saya sampaikan Pak Hasan, mungkin sedikit lebih tinggi, tapi belum jauh beda. Jadi quarter on quarternya, baik production growth maupun financial result dari kuartal ketiga masih konsisten. Tapi ada sedikit kenaikan, jadi ada sedikit jump mungkin. I see. Right. Thank you, Pak. Tapi tidak sesuatu yang signifikan. Jadi lebih ke arah consistent growth, tapi ada sedikit kenaikan. Jadi karena memang saya akan mendapat gambaran lebih jauh nanti di hari Selasa. Namun karena proper mining dengan kualitas emas yang lebih tinggi itu baru mulai kita produksikan nanti rencananya itu di awal tahun depan. Walaupun di tahun ini jujur aja ya, saya sudah diinformasikan ada peningkatan nih. Rata-ratanya udah di atas 1 gram per ton soalnya. Oke, jadi di fourth quarter udah nggak di bawah 1 gram lagi, Pak ya? Udah sedikit, udah antara 1 sampai 1,2. Jadi masih ada 40% kira-kira yang dari sisa stockpile penambang liar. Namun sebagian itu sudah banyak dari open cast. Open cast itu gini, kalau stockpile itu sisa penambang liar yang tergeletak ada di surface. Kalau open cast itu adalah lubang-lubang tambang yang sempat digali oleh penambang liar, namun tidak digali dengan cara tradisional, tidak dengan cara yang proper. Jadi biji-biji emas itu sudah kelihatan dari luar. Nah ini juga mesti kita bersihkan. Nah ini banyak yang kita ambil juga dan grade-nya sedikit lebih tinggi Pak dibanding yang dari stockpile Pak. Thank you. Mungkin sebelum kita ke Pak Yudi ya, pertanyaan terakhir ini dari Pak Gustaf ya, bagaimana BRMS menyikapi isu ESG Pak, terutama carbon tax. ESG ya? Oke, bagus pertanyaan. Ini pertanyaan bagus ada. Mungkin, waduh, ini memang tajam ini komunitas saya Bu Rita nih. Jadi, memang ini ESG menjadi sesuatu yang penting nih akhir-akhir ini. Kami juga, apalagi kami juga tahu ya seluruh emiten sekarang punya kewajiban mulai tahun ini untuk menyampaikan laporan sustainability report, baik ke OJK dan ke Bursa Efek Indonesia yang penekanannya itu lebih kepada ESG ya, kepada environment, health, safety and environment, kemudian community development dan how to sustain operation. Dan kami cukup bangga untuk menyampaikan sustainability report kami untuk tahun 2020 kemarin mendapat peringkat rating A dari ada saya lupa nama forum itu dari First. Apa Neng ya, singkatan First itu Neng ya? Ini dia ya, dari dari First itu singkatan apa Neng ya? Neng? Ya Pak. Ya, singkatan itu apa ya? First ya, FIIHRRSTD. Ini first itu singkatannya dari Foundation for International Human Rights Reporting Standards. Oke, apa? Foundation for International Human Rights Reporting Standards. Oke, Foundation for International Human Rights for Reporting Standard. Oke, Iya. Itu adalah institusi yang memberikan kami peringkat A untuk laporan sustainability report kami. Jadi memang fokus dan konsentrasi kami untuk praktek-praktek ESG itu juga terus kami lakukan, Bapak dan Ibu ya. Apalagi nanti saya dengar akan ada peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu ada berapa persen kalau nggak salah Bu Rita, dari net profit yang mesti dialokasikan untuk community development di area sekitar tambang. Itu wajib tuh nanti itu hukumnya. Nah itu jadi untuk perusahaan tambang itu jadi semakin terjaga ya hubungannya dengan komunitas ya. Mungkin demikian Pak Hasan ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Q&A session. Tadi ada dari chat box tadi yang saya lihat tuh yang salah satunya ditanya investor Cina itu berapa persen. Jadi mungkin tadi udah kita sampaikan ya di presentasi bahwa investor China yang namanya itu NFC China itu non-ferrous Industrial China Mining Limited itu memiliki 51% kepemilikan di PT dari Prima Mineral, proyek tambang seng dan timah hitam kami yang ada di Sumatera Utara. Nah itu namanya China Non-Ferrous
Metal Industry Foreign Engineering and Construction Limited. Mereka memiliki 51% di proyek PT dari Prima Mineral, proyek tambang seng dan timah hitam. Sisanya 49% dimiliki oleh PRMS. Ya, jadi demikian. Ya, terima kasih Neneng. Makasih Pak Hasan. Oke Pak Reno. Jadi mungkin kita langsung ke sesi yang udah cukup ditunggu ya. Jadi mungkin Pak Yudi bisa kasih color on chart harga saham BRMS. Silakan Pak Yudi. Oke, terima kasih buat Pak Erwin dan Pak Hasan. Sore buat teman-teman semua. Nah, kita pertama mungkin akan lihat dulu di indeks kita. Kemungkinan besar buat minggu depan kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar memang arah indeks kita ini masih ke arah resisten sebelumnya yang ada di area sekitar 6750. Dari kita lihat di perjalanan minggu lalu, indeks kita ini sangat baik, di mana dia bisa bertahan di atas 6480 dan bisa kembali naik di atas level resisten sebelumnya, yaitu 6592, dan selama masih bisa bertahan di atas 6592, maka sangat tinggi potensinya untuk kembali menuju 6750. Nah, kalau ternyata indeks kita di minggu depan bisa naik di atas 6750, maka sangat membuka peluang menuju target selanjutnya di 6824, dan kalau bisa bertahan di atas 6750, dan ini udah mulai kembali masuk di area all time high-nya dia, karena dulu di Januari 2018 all time high-nya dia di 697 dan kemarin ini udah sempat tembus all time high, maka sangat tinggi peluang untuk kembali memulai fase bullish-nya untuk indeksnya kita. Lalu selanjutnya, kalau kita lihat untuk BRMS sendiri secara chartnya, dia ada membentuk cup and handle, di mana kita bisa melihat kalau pergerakan BRMS bisa melewati area 126, maka target dekatnya BRMS bisa menuju target kurang lebih area 142. Ini didapatkan dari target minornya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pattern yang lebih besarnya, maka BRMS ketika melewati 126 dan melewati 142, maka target selanjutnya adalah area 108. Jadi boleh diperhatiin kalau ketika harga BRMS ini sudah bisa melewati 126. Selama belum bisa melewati 126, fase sekarang akan bermain di range sideways antara range dengan support 109 hingga resisten terdekat di 126. Jadi boleh diperhatikan untuk level support terdekat ada di 109, level resisten terdekat di 129. Apabila melewati 126 maksud saya, maka bisa menuju target 142, lalu menuju target 168. Lalu selanjutnya ada MMLP. Kita bisa melihat di sini bahwa dia membentuk pattern double bottom, di mana kemarin sudah bisa melewati area resistennya di area 600. Maka selama bisa bertahan di area 600, MMLP berpotensi untuk kembali naik menuju 660, bahkan 730 sebagai target dari double bottomnya. Jadi boleh diperhatiin untuk level support terdekat ada di level kemarin breakout di 600, dan level target terdekat ada di 660. Lalu selanjutnya ada IRA. IRA ini pergerakan minggu ini masih bergerak di dalam range sideways ketika dia sudah melewati area resisten di 1930. Maka 1930 ini sekarang akan menjadikan level support barunya, di mana pergerakan IRA sementara sedang bergerak berkonsolidasi di range area 1930 hingga range area 2120. Nah, kalau di pergerakan minggu depan kembali naik di atas 2120, maka IRA membuka potensi untuk naik menuju target satunya di 2280, lalu target duanya ada di area 2480. Nah, boleh dibatasi resikonya selama IRA masih bisa di atas 1930 masih bagus, tapi kalau misalkan gagal bertahan di atas area 1930, maka kemungkinan besar dia akan kembali turun menuju area support sebelumnya. Lalu selanjutnya ada IMJS. IMJS ini masih bertahan di atas dia punya support di atas sekitaran area 418. Kemarin sudah mulai membentuk candle bullish harami, di mana buat sekarang kemungkinan besar untuk pergerakan minggu depan akan kembali naik menuju target resisten terdekat ada di level 478. Nah, kalau bisa menembus area 478, di mana dia juga keluar dari dia punya downtrend line, maka dia berpeluang untuk kembali naik menuju resisten sebelumnya, yaitu level 530. Jadi boleh diperhatiin untuk level support terdekatnya ada di 418 dan level resisten terdekatnya ada di 478. Lalu selanjutnya ada Cepro. Cepro ini sangat menarik, di mana kita bisa melihat bahwa memang secara structure ini sudah membentuk higher low di sini, maka kemungkinan besar dia akan kembali membentuk higher high
Dimana kita bisa melihat di pergerakan minggu depan kalau dia bisa melewati resisten terdekat di 116, maka dia membuka potensi untuk kembali naik 134. Nah, kalau dia bisa naik di atas 134, dia membuka potensi menuju 146 bahkan 161. Tapi kalau misalkan ternyata di pergerakan minggu depan Jepro ini kembali turun melewati support 105, maka kemungkinan dia akan menuju koreksi dulu di area 90 untuk kembali naik lagi ke atas. Jadi boleh diperhatiin untuk level support terdekatnya ada di 105, resisten terdekatnya ada di level 116. Lalu selanjutnya ada bola ini sedang membentuk pattern falling wedge, di mana kalau misalkan kita bisa melihat ketika nanti di pergerakan minggu depan kalau bisa naik di atas 635, maka bola ini berpeluang untuk kembali naik menuju level 725. Untuk target satunya dan target duanya ada sekitaran level 825. Tapi boleh dibatasi resikonya kalau misalkan ternyata dia kembali turun di level supportnya dan menembus level 605. Lalu selanjutnya ada BEVIC ini juga cukup menarik di mana dia sudah melewati area resisten 206 dan sekarang area 206 ini akan menjadi support barunya. Selama BEVIC bisa bertahan di atas 206 dan apabila dia bisa melewati resisten terdekatnya di 236, maka BEVIC ini membuka peluang untuk kembali naik menuju target areanya di 272 bahkan bisa mencapai 300. Jadi untuk level resisten terdekatnya ada di 236 dan level support terdekatnya ada di 206. Jadi boleh diperhatikan untuk level resisten dan support terdekatnya. Lalu selanjutnya gentle reminder buat teman-teman semua, kita tanggal 18 Desember ada outlook mengenai tahun 2022 yang akan dibawakan oleh Pak Ahmad Solihin dari Selindra Capital. Untuk registrasi bisa langsung dilakukan melewati Blibli atau loket.com. Untuk biayanya sendiri sebesar 500.000. Lalu selanjutnya kita juga punya outlook di tahun 2002 yang akan dibawakan oleh Ibu Kartika Sutandi dari Jarvis Management yang akan diadakan pada tanggal 29 Januari pada tahun 2022. Untuk pembelian juga bisa dilakukan langsung melalui Blibli dan loket.com. Untuk biayanya sendiri 500.000 dan kedua event ini sangat limited tempatnya. Jadi buat teman-teman bisa langsung daftar di Blibli atau registrasi di loket untuk mendapatkan outlook di tahun 2022 karena dua-duanya ini punya pengalaman track record yang cukup baik di market, jadi teman-teman bisa belajar banyak dari para pembicara kita. Untuk terakhir kita akan foto bersama dengan BRMS. Untuk teman-teman semua bisa membuka kameranya masing-masing. Pak, kita take picture ya Pak buat kenang-kenangan. Ya. Akhirnya lihat Pak Hasan juga. Oke, Pak Erwin nih luar biasa, hari ini maraton nih. Iya. Acara sebelumnya nih tadi. Sibuk Ini terus. luar biasa. Saya kaget juga nih, banyak sekali partisipannya. Masya Allah, Bu Rita, luar biasa. Oke. Buat teman-teman boleh tolong dibuka videonya masing-masing supaya kita bisa dokumentasi bersama ya. Ya, buat kenang-kenangannya. Oke. Dalam hitungan yang ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Salam cuan buat semua. Salam 1, cuan buat BRMS. 2, dan 3. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Rita. Oke, terima kasih Yudi untuk insight-nya di technical kita minggu ini dan untuk technical juga di saham BRMS. Mungkin ada closing statement dari Hasan untuk kesimpulan mungkin untuk hari ini, webinar kita hari ini. Oke, thank you Pak Reno atas insightful presentation-nya dan juga Bu Rita atas waktunya ya. Jadi mungkin saya bisa kasih closing statement kalau ini most of econom melihat kalau inflation pressure ini udah bukan lagi transitory ya. Jadi mungkin view dari ekonom kita juga tahun depan bakal ada inflation pressure dari adanya kenaikan listrik atau juga kenaikan BBM atau juga kenaikan dari consumption yang dari adanya trickle down effect commodity booming
di tahun 2021 ini ya, particularly dari Cole dan CEO player gitu ya. Jadi inflation play stocks itu sangat bagus untuk dijadikan watchlist, terutama yang bisa memberikan solid growth seperti BRMS gitu ya. Dan juga sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana mengenai solid plan hingga tahun 2024-2025 ya. Oke, dari saya closing statement-nya itu aja, Bu Rita. Thank you. Oke, thank you banget Hasan untuk closing statement-nya, dan terima kasih banyak Pak Herwin dan dari BRMS. Terima kasih juga Neneng udah men-support acara kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini. Semoga apa yang kita share hari ini bisa bermanfaat untuk investasi kalian di kemudian hari. Mungkin gitu dulu teman-teman sampai di sini ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak Reno dan Bu Neneng, Yudi juga terima kasih semua yang udah hadir. Terima kasih Hasan, sampai ketemu di event berikutnya. Thank you. Ya, Terima kasih Bu Rita, Ya. terima kasih Pak Yudi, Makasih. terima kasih Pak Hasan. Selamat siang. Makasih Bu Neneng, makasih semua. Terima kasih luar biasa kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Rita. Ya, sukses terus ya Pak sama BRMS. Ya, bye.